Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita melanjutkan tentang AKM literasi. Kemarin kita sudah mencari tahu informasi terkait hal-hal apa saja yang ada di dalam AKM literasi. Nah, hari ini kita coba melihat bentuk soalnya itu bagaimana sih. Ya, berikut ya. Jadi kita langsung saja. Jadi hari ini kita akan coba melihat bentuk soalnya bagaimana dan bagaimana cara menjawabnya. Yang pertama, ya seperti yang kita tahu kemarin ya bahwa teks literasi ditujukan agar kita terbiasa untuk membaca. Maka kita bisa lihat di soal pertama ini bacaannya ya cukup panjang. Sebenarnya tidak panjang sekali, tapi ya cukup panjang lah. Jika kita jarang membaca, pasti ini sangat, panjang sekali bacaannya. Tapi ini ya kita anggap mudah, kita anggap pendek. Maka kita biasakan untuk membaca. Yuk, yang pertama, kita baca bersama. Penjual bakso itu bernama Harno, asli Wonogiri. Harno sudah merantau di ibu kota Jakarta selama belasan tahun. Harno sudah hafal gang-gang kecil dan sempit yang ia lalui saat berjualan bakso. Harno sosok penjual bakso ulet dan tahan banting. Buktinya, ia mampu membeli rumah kecil di pinggiran kota Jakarta. Ia pun mengajak keluarga kecilnya hidup di kota Jakarta. Tinggal di kota besar berbeda dengan tinggal di desa. Harno dan istrinya harus lebih giat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sekolah anak semata wayangnya. Pertanyaannya, kegiatan yang dapat dilakukan setelah membaca cerita itu adalah jadi kegiatan kita. Jadi kita bisa mengaplikasikan apa yang ada dalam teks tersebut. Apa yang bisa kita lakukan setelah membaca itu, apa yang bisa kita petik dari teks tersebut. A. Hidup dengan berjualan. B. Pantang menyerah dalam kesulitan belajar. C. Pergi merantau setelah lulus sekolah. D. Memilih hidup di kota daripada tinggal di desa. Apa kira-kira ini? Apa yang bisa kita ambil? A, B, C, D? Apa? Coba kan pikirkan dulu. Ya, langsung coba Bapak apa ya? Kita coba bahas bersama ya. Kita melihat teks tersebut, kita bisa mengetahui bahwa tadi ya sifat Pak Harno itu yang bisa kita ambil contohnya, yang bisa kita teladani, yaitu apa? Semangat dalam bekerja. Ya, Pak Harno tadi dia tidak pantang menyerah, walaupun mencari pekerjaan di kota Jakarta sangatlah sulit. Maka dari cerita tadi, teks tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebagai siswa harus pantang menyerah, walaupun belajar itu terkadang sangat sulit, gitu ya. Meskipun sekarang pandemi kita belum bisa bertatap muka secara langsung, itu sangat berat sekali. Kita belajar harus membaca banyak, melihat video yang mungkin belum terlalu jelas, kalau tanya juga agak susah, seperti tatap muka biasa, tidak seperti tatap muka biasa. Maka ini adalah yang sangat susah atau sulit. Tapi kita harus semangat, tetap semangat dan pantang menyerah untuk belajar. Karena untuk masa depan kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan dari teks itu? Ya benar, yang B, yaitu adalah pantang menyerah dalam kesulitan belajar. Oke, nomor satu kita sudah selesaikan ya. Seperti itu caranya. Jadi kita harus pahami pertanyaannya apa, baru kita pikirkan dari teks tadi apa sih yang paling tepat. Menurut Bapak yang paling tepat adalah yang B, yaitu adalah pantang menyerah dalam kesulitan belajar. Yuk kita lanjut. Kita coba lihat soal yang kedua. Hampir sama ya, soalnya pasti ada teks panjang karena ini adalah teks AKM literasi.
Yuk yang kedua, kita baca bersama. Soalnya dulu coba. Tadi kan tes dulu, sekarang kita coba soalnya dulu. Kehidupan yang dapat ditiru dari penduduk di Masohi adalah yang mana kira-kira nih? Kita baca dulu teksnya yang bisa kita tiru ya. Menurut pengamatan Buyung, sebagian besar penduduk di Masohi bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan di sekitar Kepulauan Seram. Namun, ada juga masyarakat yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor. Tentu, mereka tidak dapat dikategorikan sebagai nelayan. Selain menangkap ikan, masyarakat Masohi juga melakukan budidaya mutiara dan rumput laut. Jika musim panen tiba, mereka menyelam untuk mengambil mutiara dan rumput laut. Ayo, apa kira-kira hal yang bisa ditiru dari cerita di masyarakat Masohi tadi? A. Pekerjaannya sebagai nelayan. B. Keberhasilannya dalam menangkap ikan. C. Kehidupan mereka yang aman dan damai. D. Kesibukannya dengan bidang pekerjaan masing-masing. Apa yang bisa kita tiru dari situ? Yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Apa? A. Apakah kita bisa menjadi nelayan? Nah, kita kan kalau melihat di geografis kita di Purwodadi kan sangat jauh dengan laut, ya. Maka itu mungkin bisa menjadi jawaban ketika kita sebagai warga pesisir pantai. Tapi meskipun begitu, jawaban A ini sepertinya kurang tepat karena ini tidak kurang general atau kurang umum bagi semua orang. Mana yang kira-kira umum yang bisa kita ambil, kita bisa petik, kita bisa lakukan di kehidupan kita. Ya, menurut Bapak adalah yang apa ya? Ayo apa? Ya kita bahas dulu ya. Kira-kira yang mana sih? Yuk, kita bahas bersama. Ya, tadi berdasarkan cerita kehidupan di masyarakat Masohi, tadi kita bisa kira-kira ya kita bisa ambil lah bahwa tadi ya, jadi ada nelayan, terus ada yang membuat jaring, terus ada yang budidaya rumput laut, ada yang budidaya mutiara juga. Artinya semuanya ada bagian masing-masing. Tidak semuanya menjadi nelayan meskipun dia hidup di pinggir pantai. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap orang itu harus memiliki kemampuan dan talentanya di bidang-bidang tertentu. Ya, kita harus punya itu. Meskipun kita sama-sama di SMK atau sama-sama jurusan yang sama misalnya antar satu kelas itu, tapi kita harus punya spesialis gitu. Jadi kalau kita lihat di masyarakat kita ada dokter itu, pasti dia kebanyakan pasti punya spesialis. Oh, dia spesialis dokter gigi, oh dia dokter dalam, oh dia dokter syaraf dan lain sebagainya. Maka itu penting ya. Jadi kita harus punya kemampuan dan talenta di bidang kita masing-masing. Karena apa? Karena dengan kemampuan dan talenta, jadi itu sebagai bisa menjadi nilai plus bagi kita. Kita menjadi ahli di bagian tertentu. Seperti itu. Dan karena keahlian itu, maka kita dapat mencapai harapan kita, pekerjaan kita, atau bahkan cita-cita kita. Ya. Jadi kalau di jawaban A, B, C, D ini yang paling tepat adalah yang D, yaitu kesibukannya dengan bidang pekerjaan masing-masing. Maka tidak antar kita tidak harus sama. Misalnya satu suka membaca, tidak harus semua suka membaca. Jika kamu suka, misalnya kamu suka menulis, maka kamu harus lebih giat dalam menulis, ikut kelas menulis, terus hal-hal yang bisa memacu kita untuk hobi menulis dan lain sebagainya. Sama kalau kita sukanya berbicara, sama kita juga harus ikuti kelas berbicara dan seterusnya. Ya, tadi kita sudah belajar bersama ya. Kita hari ini cukuplah kita melihat bentuk soal dari HKM literasi.
Nah, mungkin pertemuan depan kita langsung coba aplikasikan beberapa soal, nanti kita kerjakan, kita analisa, kita baca dengan tuntas, kita analisa mana sih jawabannya yang paling tepat, lalu kita jawab. Mungkin pertemuan depannya kita bisa bahas bersama. Nah, gitu ya. Bapak cukupkan. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian harus selalu tetap semangat untuk belajar, untuk masa depan kalian sendiri. Maka yang bisa raih adalah kalian sendiri, tidak orang lain, tapi kalian sendiri yang bisa menentukan kesuksesan kalian dengan berusaha semaksimal mungkin, dengan belajar banyak di usia muda kalian. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.